Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang para hadirin, dan selamat siang kepada Bapak Agus Mariono. Hari ini saya akan membawakan topik biomaterial dalam industri konstruksi seperti itu, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Agus Mariono, yaitu teknik sipil ramah lingkungan. Sebelumnya, tolong izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri saya. Saya Anissa Kholisah Nabila dengan NIM 214829984 SV2003. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil. Baik, langsung saja kita masuk ke materi biomaterial dalam industri konstruksi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini. Ya, istilah biomaterial itu digunakan untuk menggambarkan bahan bangunan yang berasal dari organisme hidup, ya, dapat seperti hewan, dapat seperti tumbuhan, dapat jamur, jamur juga bisa kita gunakan, ya. Dan meningkatnya pengetahuan tentang teknik mikrobiologi ini dan dan biologi sintetik ini memungkinkan untuk biomaterial inovatif dapat memasuki pasar. Ya, mengingat kita lihat ya, industri konstruksi itu bertanggung jawab atas 40% emisi dari karbon oksida, ya, karbon dioksida global. Industri ini jadi mempunyai tanggung jawab untuk dapat melakukan perubahan yang signifikan. Untuk apa? Untuk meningkatkan keberlanjutannya. Ya, biomaterial baru ini sedang dibuat dengan menggunakan produk limbah dan mikroba untuk dapat mengatasi masalah ekologi yang kita hadapi sekarang dengan kayu atau bahan nabati yang sebagai penyerap dari karbon bersih. Biomaterial yang dieksplorasi untuk digunakan dalam industri konstruksi itu beragam, ya. Masing-masing itu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah yang berbeda dalam industri. Ya, jadi untuk biomaterial itu dia menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk industri konstruksi. Mengingat tadi sudah saya singgung bahwa industri konstruksi itu kan memegang tanggung jawab atas 40% dari emisi CO2 global kayak gitu. Ya, kemudian kita bisa lanjut. Baik, ini adalah keunggulan yang diberikan oleh biomaterial. Ya, yang pertama adalah biomaterial itu jelas dia ramah lingkungan. Ya, karena sudah disinggung di slide berikutnya bahwa biomaterial itu kan dia menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan. Ya, dengan material yang memang bersumber dari alam seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme kayak jamur, kayak gitu ya. Jadi, tentu keunggulan pertama dari si biomaterial ini adalah ramah lingkungan gitu. Ya, biomaterial ini dapat terurai secara alami dan tidak mencemari lingkungan. Jelas, karena apa? Karena biomaterial ini kan berasal dari makhluk hidup, maksudnya berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan, berasal dari mikroorganisme, jadi tidak akan mencemari lingkungan, seperti itu. Kemudian biomaterial ini dapat diperbaharui ya. Jadi untuk sumber-sumber dari biomaterial ya, sumber dari biomaterial ini itu dapat diperbaharui sehingga tidak akan habis. Seperti contohnya kan dari tumbuhan ya, tumbuhan aja yang bisa digunakan untuk biomaterial itu ada beberapa, seperti ada kayu, ada bambu ya, terus juga kalau dari mikroorganisme ada jamur, seperti itu kan sesuatu yang tidak akan habis gitu loh. Banyak-banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gunakan, kita jadikan biomaterial yang memang tidak akan habis kayak gitu. Kan kayak kayu, kayak bambu, itu banyak sekali kita temukan ya di mana-mana, sehingga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk biomaterial. Jadi untuk biomaterial ini dapat diperbarui. Kemudian ada efisien energi ya. Untuk memproduksi biomaterial ini dia lebih membutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan material tradisional ya. Kemudian biomaterial ini juga memiliki sifat yang unik.
ya, yang kayak misalkan kita bisa lihat dia dari aspek kekuatan, fleksibilitas, dan biodegradabilitas itu bisa kita lihat lah untuk biomaterial ya, untuk kita manfaatkan dalam konstruksi seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari biomaterial ya. Ini ada beberapa contoh dari biomaterial ya, teman-teman semua yang sudah saya singgung sebelumnya. Itu ada kayu, ada bambu, ada jamur, itu seperti poin nomor 2, 3, dan 4 ya. Itu adalah sesuatu yang bisa diperbaharui dan tidak akan habis seperti itu. Itu masuk ke dalam jenis-jenis dari biomaterial. Jenis yang pertama ada bioplastik ya. Bioplastik ini bukan plastik-plastik yang kita lihat, maksudnya biasa kita pakai, bukan ya. Nah, bioplastik yang dimaksud di sini adalah seperti minyak-minyak nabati, pati, selulosa, seperti itu. Ya. Nah, untuk apa sih minyak nabati, pati, sama selulosa ini untuk biomaterial? Ini tuh mereka bisa digunakan untuk produk konstruksi ya, seperti bisa dipakai kita untuk lantai, panel, pipa ya, pipa juga ada yang terbuat dari bahan-bahan bioplastik ini gitu. Jadi untuk menerapkan keberlanjutan, konstruksi keberlanjutan yang ramah lingkungan, yang aman terhadap lingkungan, ya, kita harus menggunakan memang biomaterial. Terlebih lagi, kita sebagai generasi muda dari teknik sipil itu harus bisa aware, harus bisa melek mata, harus bisa terbuka dengan berbagai macam kemungkinan gitu kan. Terlebih lagi kan sekarang banyak sekali polusi-polusi, banyak sekali pencemaran-pencemaran gitu yang disebabkan oleh konstruksi dari pembangunan infrastruktur segala macam ya. Jadi memang kita harus aware, kita harus terbuka dengan kayak teknik sipil yang berkelanjutan. Contohnya ya ini biomaterial. Ya oke, kalau selanjutnya kayu. Kayu ini kita sudah tahu ya, itu adalah salah satu jenis material konstruksi yang memang sudah kita gunakan dari sejak lama ya. Sejak udah berabad-abad yang lalu gitu. Dari sejak zaman nenek moyang kita juga memang sudah menggunakan kayu ya. Nah, kayu ini mereka ini kan relatif kuat, relatif tahan lama dan tentu saja dapat diperbaharui karena ada di mana-mana gitu. Tidak akan habis sumber dayanya seperti itu. Cuma memang untuk pertimbangan kayu sendiri, dalam konstruksi, kita memang punya standarnya. Standarnya yang memang yang paling inti adalah kayu tersebut harus ada standar kelas berapa gitu. Misalnya kelas 1, kelas 2 seperti itu. Biasanya memang kelas 1 dan harganya yang relatif mahal, cukup mahal gitu. Tapi memang kayu ini cocok atau bagus digunakan karena memang tidak tidak berpolusi gitu ya, tidak menimbulkan polusi dan memang ramah lingkungan. Memang tapi kekurangannya adalah kayu itu memang agak cukup mahal gitu untuk dengan spesifikasi yang baik kayak gitu. Kemudian ada bambu ya. Selain kayu kita juga bisa menggunakan bambu, teman-teman. Ya. eh Tadi kayu itu cukup tahan awet ya, tuh tahan lama. Nah, si bambu ini juga sama ya. Dia juga cukup kuat dan bisa tahan lama. Banyak ya contoh-contoh yang kita bisa temui. Contoh kecilnya adalah kalau kita pergi ke warung-warung makan, warung-warung makan Sunda itu bisa kita lihat di situ ada saung. Itu adalah contoh kecilnya dari konstruksi dari bambu kayak gitu. Ya. Dan bambu ini adalah salah satu jenis dari biomaterial yang dapat diperbaharui gitu, karena kita bisa temukan di mana-mana dan proses tumbuh bambu ini juga relatif cepat ya. Apa aja selain dari contoh dari bambu yang bisa kita pakai itu bisa dilihat nih di struktur bangunan, jembatan dan furnitur. Furnitur kan banyak ya jenis-jenisnya dan kalian juga teman-teman bisa melihat contoh dari furnitur seperti itu. Kemudian ada jamur. Memang untuk jamur ini belum banyak orang awam melihat mungkin ya.
Ya, jadi jamur itu kita bisa buat bahan bangunan yang kuat dan tahan lama ternyata. Ya, jamur juga kita bisa gunakan untuk membersihkan tanah yang terkontaminasi seperti itu. Jadi, jamur ini masuk ke mikroorganisme, ya. Miel adalah material yang terbuat dari selulosa. Untuk apa sih? Untuk dapat membuat berbagai produk konstruksi. Kayak apa? Kayak isolasi, perekat, gitu, cat yang tahan lama, kayak gitu. Baik, kita lanjut ke aplikasi aplikasi biomaterial dalam konstruksi. Sebelumnya kan udah kita singgung jenisnya ya, jenis pengertian ya. Kemudian sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi biomaterial dalam konstruksi. Yang pertama adalah elemen struktural ya. Biomaterial juga ya bisa kita gunakan untuk elemen struktural kayak balok, kolom, panel, dan komponen struktural lainnya pada bangunan ataupun jembatan gitu. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk bahan interior, teman-teman semua. Ya, selain bisa untuk balok, panel, jembatan kayak gitu, bisa juga untuk lantai, langit-langit, dinding, ya, atau penyelesaian interior lainnya yang bisa menciptakan ruangan lebih hangat atau estetis kayak gitu. Jadi memperhatikan nilai estetikanya juga, terus jadi ruangan jadi lebih hangat kayak gitu ya. Karena sudah banyak juga sekarang desainer-desainer interior itu yang menggunakan bahan seperti kayu, seperti bambu dan memang menjadikan ruangan yang kita gunakan itu menjadi lebih estetika ya. Nilai estetikanya lebih meningkat kayak gitu. Dan juga yang menggunakan bahan-bahan seperti itu tuh biasanya ruangannya menjadi lebih adem ya. Banyak orang yang ngomong ke saya itu dengan menggunakan bahan-bahan kayak gitu kok ruangan jadi lebih adem ya, kerasanya lebih sejuk ya gitu. Enggak maksud kayak enggak ngap kayak gitu. Jadi lebih enak dan dilihatnya juga lebih nyaman. Kemudian ada bahan eksterior. Tadi bahan interior, sekarang bahan eksterior ya. Bahan eksterior itu apa aja sih? Kayak apa aja sih yang bisa digunakan? Ya, kayak ada atap atau pelapis eksterior lainnya atau fasad ya, yang bisa memberikan nilai estetika yang alami dan berkelanjutan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur ya. Oke, infrastrukturnya itu bisa apa aja sih? Bisa untuk tadi udah saya singgung pertama di elemen struktural, bisa untuk jembatan, kemudian bisa untuk jalan dan proyek infrastruktur lainnya ya. Jadi memang biomaterial ini dapat menawarkan solusi yang cukup baik ya, cukup baik, cukup tahan lama dan yang pasti adalah ramah lingkungan untuk keberlanjutan gitu. Tapi tentu aja dalam menggunakan biomaterial ini, ya, untuk menggunakan biomaterial ini tentu kita menghadapi beberapa tantangan ya dan kendala tentunya. Yang pertama adalah tadi biaya yang sudah saya singgung pertama itu pada saat membahas kayu ya, biaya yang cukup mahal. Jadi tentu saja biaya untuk biomaterial pasti akan lebih mahal daripada material tradisional ya, apalagi pada saat kita melakukan tahap awal pengembangan dan adopsi seperti itu. Nah, tantangan yang pertama ini untuk biaya ini biasanya yang menjadi hambatan cukup cukup besar ya bagi kontraktor dan pengembang yang memiliki anggaran memang terbatas kayak gitu. Jadi eh, tantangan kendalanya itu di biaya yang pertama. Yang kedua adalah ketersediaan. Ya, ketersediaan dan aksesibilitas biomaterial di pasaran ini masih cukup terbatas dibandingkan dengan material yang tradisional. Ya, maksudnya terbatas ini bukan sumber dayanya yang terbatas, maksudnya iya, bukan sumber dayanya terbatas, tapi di pasarannya itu masih terbatas. Jadi orang-orang itu kebanyakan masih menjual material tradisional dibandingkan dengan yang biomaterial seperti itu, teman-teman semua. Ya, mungkin untuk kedepannya bisa saran saya mungkin untuk generasi-generasi kita bisalah membuka pasar modal baru untuk
mengeluarkan biomaterial agar ya kita bisa menggunakan biomaterial dengan mungkin biaya yang lebih efisien, ya lebih lebih kecil gitu kan ya, gitu. Baik, infrastruktur yang ketiga tantangannya ada di infrastruktur. Kenapa tantangannya ada di infrastruktur? Karena diperlukan infrastruktur yang memadai, teman-teman. Untuk apa? Untuk dapat memproduksi, distribusi, dan penggunaan biomaterial dalam industri konstruksi. Ya, ini juga termasuk seperti fasilitas manufaktur, jaringan distribusi, tenaga kerja yang terampil, yang mengerti tentang biomaterial, seperti itu. Kemudian standarisasi nih. Standarisasi itu dan regulasi itu kan dia terkait ya dengan penggunaan biomaterial dalam konstruksi. Nah, ini masih belum memadai ya dibandingkan dengan material tradisional gitu. Jadi standarisasi untuk biomaterial di beberapa negara ini masih belum terlalu memadai. Jadi tantangannya memang bisa ya gimana ya tantangannya jadi menimbulkan ketidakpastian gitu dan risiko bagi proyek konstruksi yang menggunakan biomaterial. Ya, jadi kita ya diharapkan untuk secepatnya lah diadakan standarisasi regulasi ya untuk biomaterial ini karena biar para kontraktor, para penyelenggara itu bisa menggunakan biomaterial dengan baik, dengan sesuai dengan standarnya kayak gitu. Baik, ternyata sudah di ujung, sudah di kesimpulan ya sama teman-teman. Karena PPT-nya juga menurut Bapak Agus Mariono kita cukup 7 slide saja, ternyata kita sudah di akhir. Tolong izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan atau closing statement dari saya. Ya, jadi biomaterial ini hadir sebagai alternatif ya, alternatif yang ramah lingkungan untuk industri konstruksi kita. Kemudian keunggulannya ya dia terbarukan ya, terus dia biodegradable, terus emisi karbonnya rendah ya. Jadi memang menarik ini menjadikannya solusi yang menarik untuk mengurangi dampak negatif industri konstruksi terhadap lingkungan. Ya, selain itu biomaterial juga kan tahan lama, kuat dan fleksibilitasnya tinggi. Terus juga dia eh apa arsitekturalnya juga oke ya. Jadi memungkinkan si para penggunanya ini untuk dapat menggunakannya di berbagai aplikasi, mulai dari struktur, bangunan ya, interior, eksterior, atau infrastruktur gitu. Tapi memang di biomaterial ini masih kita jumpai banyak kendala ya yang seperti biaya, ketersediaan, kesadaran. Kesadaran juga merupakan salah satu kendala karena masih banyak dari kita yang masih cuek ya sama teknik sipil ramah lingkungan yang mereka masih banyak yang hanya misalkan membangun bangunan, membangun apapun itu ya, membangun bangunan deh yang cuek gitu kayak yang penting saya ngebangun ini dan itu saya dapat duit tapi tidak memperhatikan dengan kondisi lingkungan di sekitar kayak gitu makanya perlu kesadaran juga dari kita ya untuk pentingnya kita juga terus memperhatikan lingkungan ya terus kendalanya ada di standarisasi gitu ya padahal biomaterial ini mempunyai potensi yang cukup besar ya untuk merevolusi industri konstruksi seperti itu. Ya, diharapkan dengan penelitian sama pengembangan yang berkelanjutan, kemudian edukasi, kerjasama, sama dukungan yang diberikan oleh pemerintah, ya diharapkan biomaterial ini dapat menjadi pilihan, ya, pilihan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan untuk membangun masa depan. Ya, untuk mengadopsi biomaterial ini dalam industri konstruksi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, juga menghemat sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, biomaterial ini membuka jalan bagi masa depan konstruksi agar dapat lebih maju, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Seperti itu. Ya, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biomaterial ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang masih terdapat dalam presentasi kali ini, baik kekurangan di materi yang saya berikan atau penjabaran yang saya berikan kayak gitu. Mohon maaf juga karena kondisi kesehatan saya juga lagi kurang baik, lagi flu ya, baru awal flu, jadi
dalam menyampaikan mungkin masih jauh dari kata baik, tapi saya harap dengan penyampaian yang saya berikan dapat membantu menyadarkan teman-teman semua bahwa biomaterial ini itu cukup penting ya. Kita harus mulai melihat biomaterial sebagai langkah keberlanjutan kita di konstruksi seperti itu. Baik, tidak berlama-lama, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.